Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar di Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today edisi hari ini. Di hari Rabu ya, 2 Desember 2020 kita akan memberikan update terkait dengan persebaran COVID-19 di Jawa Timur, tentunya yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, Malaupati Bojonegoro, dan RGR FM Tulungagung. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Ya, mengawali Jatim News Today di hari ini, sahabat, kita akan bergabung bersama Karina Putri dari Suara Sidoarjo. Gerakan usaha mikro dengan transaksi non-tunai dapat apresiasi dari PJ Bupati Sidoarjo. Karin, silakan. Ya baik, Tika, terima kasih dan juga seluruh pendengar yang di Jawa Timur. Puluhan perwakilan warga se-Kecamatan Buduran Sidoarjo telah menggelar hasil karyanya atau produksinya untuk mengikuti Festival Usaha Mikro yang dibuka langsung oleh PJ Bupati Sidoarjo Budiono pada Selasa 1 Desember di lapangan desa Wadung Asih Buduran Sidoarjo. Prosesi pameran di tiap-tiap desa hanya diperbolehkan 4 orang di setiap stand dan dibatasi hanya 60 stand serta dilakukan dengan penerapan SOP protokol kesehatan secara ketat, yaitu dengan tetap menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk seluruh peserta maupun tamu undangan dan pengunjung lainnya diharapkan mematuhi peraturan tersebut. Puluhan stand juga menyediakan fasilitas transaksi cashless atau transaksi non-tunai yang telah bekerja sama dengan beberapa bank untuk memfasilitasi agar lebih mudah mengontrol keuangannya dan mencegah kontak fisik serta mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Budiono PJ Bupati Sidoarjo mengatakan bahwa pemerintah tetap akan mendukung kegiatan yang meningkatkan ekonomi warga, namun harus tegas diprioritaskan tentang protokol kesehatannya. Budiono juga mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh PLT Camat Buduran yang telah membuat inovasi menggerakkan pelaku UMKM dan menginisiasi program transaksi cashless atau transaksi non-tunai dengan transaksi non-tunai bisa mencegah penyebaran virus COVID-19. Demikian saya Karina Putri, Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke studio. Terima kasih Karin dan sahabat Jawa Timur. Kita juga akan bergabung bersama Kiki Desilia dari Suara Madiun. Penularan COVID-19 masih terjadi. Protokol kesehatan wajib ditaati. Kiki, silakan. Sahabat Jatim News Today, 3 kasus konfirmasi baru bertambah di Kota Madiun Selasa 1 Desember 2020. Kendati begitu, 1 kasus sembuh juga bertambah bersamaan update data di awal bulan penghujung 2020 ini. Kasus sembuh datang dari nomor 180 berinisial EW, 48 tahun berjenis kelamin perempuan, warga Kelurahan Patihan. Sedang untuk kasus konfirmasi nomor 216 berinisial NW, 32 tahun berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Demangan. Sebelumnya NW berobat ke beberapa rumah sakit di Kota Madiun. Karena kondisinya tak kunjung membaik, dirinya melakukan swab dan hasilnya terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini, NW menjalani isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Kota Madiun. Kasus selanjutnya, nomor 217 berinisial SP, 56 tahun berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Kanigoro. SP mengalami sesak napas dan dilarikan ke Rumah Sakit Rujukan COVID-19 dengan bantuan call center 112. Rapid testnya reaktif dan hasil swab test terkonfirmasi positif. Saat ini, SP menjalani isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Kota Madiun. Sedangkan kasus terakhir, nomor 218 berinisial UT, 59 tahun berjenis kelamin perempuan, warga Kelurahan Pandean. UT merupakan kontak kasus konfirmasi nomor 209. UT masih dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Kota Madiun. Sahabat, dari data, kasus konfirmasi di Kota Madiun menjadi 218 orang, dengan 184 orang diantaranya telah sembuh, 18 lainnya masih dalam perawatan, 5 orang isolasi mandiri di rumah, dan 11 orang meninggal dunia. Saya Kiki Desilia, Suara Madiun untuk Jatim News. Terima kasih Kiki dan sahabat Jawa Timur. Selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Arifin dari Ralita FM Pamekasan. Mengabarkan bahwa update kasus COVID-19 di Kabupaten Pamekasan 1 pekan terakhir meningkat tajam. Arifin, silakan.
Ya, baik Atika Amzar, terima kasih. Data sebaran COVID-19 di Kabupaten Pamekasan kembali meningkat tajam dibandingkan hari-hari sebelumnya. Berdasar data per Selasa 01 Desember 2020 sore kemarin terdapat penambahan kasus positif corona sebanyak 10 orang. Sigit Priyono, juru bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pamekasan mengatakan penambahan jumlah COVID positif di Pamekasan dalam beberapa hari ini mengalami peningkatan. Pada tanggal 1 Desember jumlah COVID positif menembus angka total 436 orang. Jumlah COVID positif mengalami penambahan 10 orang yang merupakan angka harian tertinggi dalam beberapa hari terakhir. Sigit Priyono yang juga Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Pamekasan ini menjelaskan peningkatan jumlah COVID positif disebabkan peningkatan mobilitas atau pergerakan antar masyarakat serta penurunan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Sigit Priyono menegaskan, Pemkab Pamekasan dan Satgas bersama seluruh stakeholder akan segera melakukan evaluasi guna meminimalisir peningkatan kasus positif melalui tindakan preventif, promotif, dan kuratif serta penegakan penerapan protokol kesehatan. Pemkab dan Satgas Pamekasan menghimbau masyarakat tetap waspada dan menjalankan protokol kesehatan untuk menghindari penularan COVID-19. Berdasarkan data peta sebaran COVID-19 Kabupaten Pamekasan, hingga kemarin suspek mencapai 1.006 dengan perincian 33 orang masih dalam pengawasan, 909 orang selesai pengawasan, dan 64 orang meninggal dunia. Sementara kasus terkonfirmasi positif COVID-19 total mencapai 436 orang dengan perincian 50 orang isolasi, 40 orang meninggal dunia, dan 346 orang sembuh. Dari Arifin, Realita FM Pamekasan mengabarkan untuk Jatim News Today. Kembali lagi ke Atika Amzar. Ya, terima kasih Arifin dari Realita FM Pamekasan. Dan sahabat Jawa Timur, selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Afik Rahardian dari Mahardika FM Kota Blitar. Dinas Kesehatan Kota Blitar ikut siapkan pembelajaran melalui program UKSM. Selengkapnya bersama Afik, silakan. Sobat, rencana pembelajaran tatap muka PTM yang akan dilakukan pada bulan Januari 2021 mendatang sesuai dengan keputusan Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, saat ini masih mendapat respon beragam dari berbagai kalangan. Satu di antaranya pemerintah Kota Blitar yang sampai saat ini masih mengkaji imbauan Mendikbud ini. Setelah sebelumnya PJS Wali Kota Blitar meminta Dinas Pendidikan Kota Blitar untuk mengkaji segala persiapan sekolah mulai dari sarana prasarana, aturan masuk sekolah di tengah pandemi, dan sebagainya. Kini yang tidak kalah penting juga dari bidang kesehatan, terlebih untuk mengontrol pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 di lingkungan sekolah. Dharma Setiawan, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Blitar, saat dikonfirmasi Selasa 1 Desember 2020 mengatakan saat ini pihaknya telah menjalin koordinasi dengan pihak sekolah yang ada di Kota Blitar untuk meningkatkan kualitas unit kesehatan sekolah UKS UKM dalam mempersiapkan PTM di tahun depan. Sebelumnya Dinas Kesehatan Kota Blitar juga telah melakukan rapat evaluasi petugas UKS di SD dan SMP Kota Blitar dalam pelaksanaannya nanti. Dharma menilai UKS SD dan SMP di Kota Blitar sudah cukup bagus sehingga nanti diharapkan dapat membantu seluruh warga sekolah dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19. Secara khusus kami berikan apresiasi kepada UKS-UKS yang ada di Kota Blitar, khususnya adalah tim pelaksana di level SD sama level SMP se-Kota Blitar sudah cukup bagus dan kami sangat apresiasi bagaimana peran UKS dalam rangka menyongsong menerapkan adaptasi kebiasaan baru di sekolah-sekolah. Sementara saat disinggung mengenai PTM di Kota Blitar, selain tergantung dengan keadaan wilayah dari keputusan Satgas COVID-19 Kota Blitar, Dharma mengatakan ada 3 hal yang menjadi pertimbangan pelaksanaan PTM 2021 nanti. Di antaranya keputusan dari pimpinan daerah, keputusan komite sekolah, serta izin dari orang tua siswa. Afik Rahardian, Mahardika FM. Terima kasih Afik. Dan sahabat, masih dikabarkan dari Mahardika FM Kota Blitar, ada Kirana Nisa kali ini yang mengabarkan bahwa Disperdagin Kota Blitar bagikan ribuan masker dan face shield untuk pedagang pasar tradisional. Kirana, silakan.
Untuk meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan COVID-19, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar membagikan ribuan masker dan face shield ke pedagang dan pengunjung pasar tradisional. Kegiatan diawali di Pasar Hewan di Moro, Kota Blitar, 1 Desember 2020. Arianto, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar mengatakan, pembagian masker dan face shield ini dilakukan di seluruh pasar tradisional Kota Blitar. Tujuannya untuk memberikan pemahaman pada masyarakat, yaitu pedagang dan pengunjung, dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Langkah ini juga menguatkan upaya dinas setempat yang sudah menyediakan sarana prasarana pencegahan COVID-19 mulai dari wastafel portable hingga banner himbauan untuk menjaga jarak. Arianto menegaskan dalam kesempatan ini pihaknya membagikan 4.800 masker untuk pedagang dan pengunjung. Sedangkan untuk face shield hanya ditujukan bagi pedagang sebanyak 1.000 buah. Kita termasuk baru pertama karena apa? Kemarin dari stakeholder yang lain dalam arti dari tim COVID, dari yang lain dari BUMN atau itu sudah bagi. Nah ini mungkin sebagai giliran kita untuk mengantisipasi mereka sudah mungkin maskernya sudah rusak, sudah usang. Arianto menambahkan, ke depan pembagian masker dan face shield menjadi agenda rutin selama pandemi COVID-19. Pihaknya ingin pedagang di pasar tradisional memiliki ketersediaan masker yang cukup sehingga penerapan protokol kesehatan COVID-19 bisa berlangsung secara utuh. Kirana Nisa, Mahardika FM. Ya, terima kasih Kirana Nisa. Dan sahabat Jawa Timur, ada Kevin Chandra dari Suara Gresik mengabarkan bahwa persiapan pembukaan sekolah, siswa diperbolehkan tidak datang ke sekolah. Kevin, silakan. Pemerintah Kabupaten Gresik terus mematangkan rencana pembukaan sekolah pada awal Januari tahun 2021. Sejumlah opsi dipersiapkan seperti mengeluarkan aturan bahwa siswa tidak wajib datang ke sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Gresik Mahin mengatakan rencananya ada 1 sekolah negeri dan swasta di setiap kecamatan yang akan menjadi pilot project pembelajaran tatap muka. Dalam kebijakan sekolah tatap muka ini, para siswa tidak wajib datang ke sekolah apabila tidak mendapatkan izin dari orang tua. Mahin juga mengatakan keputusan pembelajaran tatap muka yang akan dilakukan pada Januari bersifat masih tentatif dengan mempertimbangkan segala aspek dan kondisi. Keputusan ini diambil karena Pemkab Gresik sangat berhati-hati dalam penanganan COVID-19. Bagi wali murid yang memilih opsi untuk tidak mengikut sertakan anaknya dalam proses pembelajaran tatap muka, diminta untuk tidak khawatir. Para siswa tetap akan mendapatkan tugas secara daring atau dapat mengikuti kelas melalui saluran streaming. Sahabat, untuk artikel COVID-19 Kabupaten Gresik per tanggal 1 Desember tahun 2020 kesemua semakin meningkat menjadi 10 orang. Total menjadi 3.539 orang sembuh dari COVID-19. Untuk kasus suspek ada 6 kasus, kemudian probable 7 kasus dengan meninggal sebanyak 159 orang. Untuk penambahan kasus COVID-19 ada 10 orang, total menjadi 3.829 kasus, sebanyak 44 orang diisolasi dan meninggal sebanyak 246 orang. Saya Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News. Baik, terima kasih Kevin Chandra dari Suara Gresik. Dan sahabat, terakhir kita juga akan bergabung bersama Risma Erina dari Persada FM. Pandemi COVID-19, PJS Bupati berharap perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Blitar semakin berinovasi. Risma, silahkan. PJS Bupati Blitar Budi Santosa berharap perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Blitar semakin berinovasi di tengah pandemi COVID-19. Hal ini ditegaskan langsung ketika mengikuti talk show Ajang Wadul New Normal tentang membangun ketahanan ekonomi berbasis UMKM dan agrowisata. Ia mengatakan, seiring perkembangan zaman yang serba modern, masyarakat terutama pelaku UMKM harus lebih bersemangat melahirkan ide cemerlang di tengah pandemi corona. Karena apabila tidak ada perubahan, maka secara tidak langsung akan kalah bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Menurutnya, pemerintah daerah sudah memberikan dorongan berupa peningkatan SDM maupun pelatihan kepada pelaku UMKM. Diharapkan adanya inisiatif ini, seluruh pelaku usaha dapat berkembang, inovatif, dan bisa memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya melalui platform digital. Budi menambahkan, jika semua lapisan saling memahami serta bergerak bersama mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh penyebaran virus corona, maka pemulihan ekonomi masyarakat segera pulih kembali. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today.
Baik, terima kasih Risma dan sahabat Jawa Timur, informasi yang disampaikan oleh Risma sebagai info terakhir yang bisa kami hadirkan untuk Anda di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today untuk edisi hari ini. Dan Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, Malawapati Bojonegoro, dan RGR FM Tulungagung. Waktunya saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo, saya harus pamit dulu undur diri dan sampai jumpa lagi. Selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.